kehidupan kami. Haleluya. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Daulah jalan kebenaran. Semua angkat tangan di atas. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Saya percaya semua masih bisa lebih lagi, amin. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Bebisakah. Semua bersorak-sorak atas nama Yesus Kristus, amin. Tiada raja selain nama Yesus Kristus, amin. Come on everybody. Yo. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bebisakah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah sumber jawaban kami, Allah gunung batu kami, Allah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami, kami mau naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami perlu Kau Tuhan, kami rindukan Engkau. Terima
Kasih dan Youth, siapkan hatimu. Mari angkat tanganmu hari ini. Mari sama-sama katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama tepuk tangan dengan terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Kami bersyukur Tuhan.
JC dan Yuf
Shalom jemaat JC CK7 yang dikasihi Tuhan. Beberapa minggu terakhir kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita belajar untuk siap menang. Kita juga belajar untuk siap kalah. Nah, untuk menutup akhir bulan ini, kakak akan memberikan satu tema yang sangat menarik. Ya, kakak dipercayakan untuk membagikan tentang sikat abis. Nah, penasaran kan? Apa yang dimaksud dengan sikap abis? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa kalau hidup ini kita cuma hidup satu kali ya. YOLO, you only live once. Dan kalau kita tidak berikan yang terbaik, khususnya di hari-hari yang seperti ini, yang masih menantang, yang masih nggak mudah, saya pikir kita tidak akan menuai hasil yang maksimal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar memberikan yang terbaik? Kita punya satu attitude yang sikat abis ya, kita nggak setengah-setengah, kita belajar, kita bekerja dengan luar biasa supaya nama Tuhan disenangkan. Siapa yang siap belajar pada hari ini? Siap belajar ya? Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu kakak sangat diberkati dengan satu artikel tentang seorang polisi di India, di mana dia mengatur traffic ataupun lalu lintas dengan cara sikat abis, dengan begitu luar biasa. Ya, dia bergerak, dia menari, dia ke sana ke sini. Bisa dilihat gambarnya ditayangkan. Nah, ya kita lihat bagaimana dia totalitas banget. Dan ketika dia melakukan itu dengan totalitas, saya yakin pengendara sangat diberkati. Bahkan banyak di antara mereka yang ketika melewati persimpangan tersebut dan melihat tingkah laku dari polisi tersebut, mereka tersenyum. Ya, ada satu sukacita, ada satu kesenangan sendiri. Dan itulah yang dirasakan ketika kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan sebuah totalitas dalam hidup kita. Dan bukan cuma itu, kita juga bisa belajar dari alam itu sendiri. Kakak nonton salah satu channel tentang sains di TV. Sangat menarik, kakak melihat satu serangga yang kecil yang ditemukan biasanya di Afrika. Serangga tersebut dinamakan dung beetle ya, atau serangga kotoran. Nah, apa yang menarik dari dung beetle tersebut? Dung beetle ini ia makan dari, mohon maaf ya, feces ataupun kotoran binatang lain. Namun yang luar biasanya, dung beetle ini memiliki satu totalitas, di mana dia harus mengumpulkan semua itu, dung itu dikumpulkan, dan dia harus dorong ya, dung yang ukurannya lebih besar, bahkan bisa 10 kali lebih besar dari size tubuhnya sendiri. Dorongnya bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya, bukan juga dengan tanduknya, tapi ia mendorongnya dengan menggunakan kaki belakangnya. Jadi dia terbalik, dia jungkir balik. Kaki depan di bawah, kaki belakang di atas, dan dia dorong-dorong dung tersebut sehingga masuk kepada sarangnya. Begitu saya lihat, wow, sebuah resilience, sebuah totalitas yang luar biasa. Ya, kita bisa belajar bahkan dari serangga yang kecil sekalipun. Dan kita juga tahu, Indonesia baru saja memiliki satu momen yang penuh dengan sukacita ketika dua atlet kita, yaitu ganda putri di Olimpiade Tokyo, merebut medali emas ya, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Ya, mereka memiliki totalitas yang luar biasa. Kakak nonton semua pertandingannya ya, ketika ada waktu kakak sempatkan bisa nonton pertandingannya, dan luar biasa, totalitas yang sangat-sangat luar biasa. Dan itulah yang terjadi ketika orang melakukan segala sesuatunya dengan totalitas. Bagaimana dengan kita? Sebagai pelajar, sebagai pekerja, ataupun mungkin pengusaha, apakah kita sudah sikat abis? Kita sudah memberikan sebuah totalitas yang luar biasa dalam apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, atau belum? Ya, kalau mungkin hari-hari ini kita sedang merasa, aduh, Kak, lagi sulit Kak, gimana mau totalitas? Wong keadaannya seperti ini. Ya, saya tahu memang tidak gampang. Tapi mari kita belajar sama-sama ya. Ada 3 prinsip sederhana yang harus kita miliki supaya kita bisa sikat abis. Yang pertama, kita harus terus berpegang kepada visi kita.
Ya, apa yang kita rindukan, apa yang sudah Tuhan taruh di hati kita, dan biarlah itu menjadi visi kita. Karena kita tahu ya, di Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata, tanpa wahyu liarlah rakyat. Bahkan terjemahan bahasa Inggrisnya lebih keras lagi, tanpa wahyu rakyat akan binasa. Artinya, kalau kita tidak berjalan dengan sebuah visi, kita tidak memiliki visi, kita akan hanyut di bawah arus zaman. Kita hanya jalan ke sana ke sini tanpa satu tujuan. Tetapi jika kita sudah memiliki visi, kita akan melakukan segala daya upaya kita, resources kita, waktu kita, perhatian kita akan berikan supaya kita bisa meraih visi tersebut. Teman-teman, kita tahu gembala sidang kita memberikan satu visi yang sangat jelas, bahwa tahun-tahun ini adalah tahun Pentakosta yang ketiga. Ya, kita tahu Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, sedang dicurahkan besar-besaran, dan akan dicurahkan besar-besaran lagi. Supaya apa? Supaya lebih banyak jiwa yang selamat, lebih banyak yang menerima kabar baik, lebih banyak orang-orang yang menerima kebebasan. Ya, begitu banyak orang yang masih hidup dalam keterkungkungan, dalam keterikatan akan dosa, dalam hidup yang semraut, dalam keadaan yang sangat kacau sekali, dan mereka membutuhkan Tuhan. Dan kita sebagai gerejanya Tuhan, ya, kita ingat ya, gereja itu bukan masalah fisik, tapi gereja adalah orang-orangnya. Gereja bukan hanya bicara gedungnya, apalagi kita tahu sekarang kita belum boleh beribadah di gedung. Khususnya gereja kita CK7, di mana biasanya mengakomodir begitu banyak jemaat, kita belum bisa. Tapi kita sebagai gerejanya Tuhan, gereja sejatinya Tuhan, kita masih bisa melakukan bagian kita. Dengan cara apa? Dengan mengarahkan mata kita, pikiran kita, segala kemampuan kita menuju visinya Tuhan. Amin. Ya, kita harus percaya bahwa amanat agung harus digenapi. Amanat agung, ya, sebagaimana ditulis di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Nah teman-teman, kalau kita mau sikat habis, biarlah kita melakukan segala sesuatunya dengan visi ini, teman-teman. Ya, ada satu visi, ada tujuan. Ya, para rasul, para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, mereka mengarahkan kepada visi ini. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak muda, ya, mungkin kita masih belajar. Apa visi kita? Apa yang mau kita capai? Mungkin 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau kita tidak mempunyai visi, ya, maka liarlah jalan-jalan kita. Jadi yang pertama, ya, berjalan dengan visi. Nah, yang kedua, kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita baru saja melewati fase kritis, ya, khususnya di wilayah Jakarta dan Indonesia secara umumnya melewati masa-masa kritis, di mana kita tahu begitu penuhnya rumah sakit karena COVID yang merebak. Dan puji Tuhan, dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan taat kepada apa yang pemerintah anjurkan, sekarang sudah ditekan, ya. Dan semua itu, teman-teman, ya, tidak bisa membuat kita merasa mungkin, aduh, saya kehilangan banyak orang yang saya kasihi, atau mungkin keluarga yang kita cintai tidak bisa bersama dengan kita. Dan itu bisa membuat kita rapuh, itu bisa membuat kita goyah, bisa membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, di manakah kamu? Tuhan, kalau kamu sayang kepadaku, Tuhan, mengapa Tuhan biarkan semua ini terjadi? Ya, tetapi orang yang intim dengan Tuhan akan selalu mengerti kehendak Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita bisa intim dengan Tuhan? Ya, tidak lain, tidak bukan, ialah dengan bersekutu dengannya. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan, baik melalui perenungan kita. Kakak mau mengingatkan,
sangat penting bagi setiap kita untuk memulai hari kita dengan saat teduh, dengan duduk diam, ya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan, dengan keintiman. Ya, kita sudah diberikan fasilitas yang sungguh luar biasa. Di pagi hari kita bisa datang ke doa fajar, di mana kita bisa duduk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepadaku? Tuhan, bagaimana supaya aku bisa lebih intim lagi denganmu, Tuhan? Tuhan, bagaimana Tuhan supaya aku bisa melekat selalu kepadamu, Tuhan? Ya, melekat kepada Tuhan. Itu pesan yang kedua, ya, cara yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, sebagai anak-anak muda, kakak ngerti benar bahwa sulit untuk melakukan segala sesuatunya kalau kita sendiri. Jadi poin yang ketiga adalah mari kita terus bersama-sama dalam komunitas, ya, terus bersama-sama dalam komunitas. Nah, teman-teman, Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan berjanji, Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul. Dan sebagai orang-orang muda, ya, jangan lakukan sendirian. Jangan menjadi lone wolf, jangan menjadi single fighter. Hari-hari ini yang kita butuhkan benar-benar komunitas, orang yang sepenanggungan, orang yang serasa, orang yang juga bergumul bersama-sama dengan kita, teman-teman. Dan disitulah kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling mendoakan, sehingga hidup kita bisa lebih balance, teman-teman. Nah, hari-hari ini menantang, ya, orang yang bekerja harus memiliki work-life balance. Orang yang studi harus juga memiliki school-life balance, teman-teman. Kalau tidak balance antara school dengan kegiatan yang lainnya, bisa-bisa, ya, berantakan. Bisa-bisa apa yang menjadi tujuan kita, mau masuk ke universitas yang terkenal, yang top, yang luar biasa, bisa-bisa gagal. Kenapa? Karena kita tidak memiliki balance, ya. Dan komunitas membantu kita supaya kita bisa tetap balance, teman-teman. Amin. Ya, jadi 3 hal itu, teman-teman, kakak ulang sekali lagi. Yang pertama, berjalan dengan visi. Yang kedua, ya, miliki keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, lakukan bersama-sama dengan komunitas. 3 hal itu akan menuntun kita supaya kita bisa sikat habis. Nah, kakak belum selesai. Ada sikap-sikap juga yang harus kita miliki supaya kita bisa sikat habis, teman-teman. Sikap yang pertama adalah jangan menyerah. Yuk, katakan sama-sama yuk, jangan menyerah. Ya, sekali lagi ya, jangan menyerah, teman-teman. Ya, quotes yang sangat baik berkata seperti ini: quitters never win, winners never quit. Orang-orang yang menyerah tidak akan pernah menang, dan orang-orang yang menang tidak menyerah. Nah, teman-teman, mungkin hari-hari ini kita udah mulai merasa, aduh, nyerah deh, aduh, capek deh, udah jalan aja deh, mengalir aja deh, lakukan aja lah semua orang yang lakukan, ya, lakukan aja, teman-teman. Nah, tapi jangan menyerah, teman-teman, ya. Mau sikat habis, mau terus semangat dalam Tuhan. Setelah memiliki 3 hal yang kakak sebutkan tadi di atas, mari kita juga memiliki satu attitude, satu sikap yang tidak menyerah, ya. Kita belajar dari Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu. Kita tahu kalau mereka menyerah, mungkin sejarah itu tidak akan pernah terukir di perbulu tangkisan Indonesia. Kita tahu Poli, ya, sudah 3 kali berpartisipasi dalam Olimpiade. Bahkan tragisnya, di tahun 2012 dia harus didiskualifikasi. Kenapa didiskualifikasi? Karena dia sengaja mengalah supaya ketemu lawan yang lebih ringan di fase selanjutnya. Menyakitkan, didiskualifikasi, sangat menyakitkan. Khususnya di Olimpiade, satu acara yang sangat bergengsi, sangat prestisius. Dan di tahun 2016 ia kandas di perempat final, ya. Belum bisa mewujudkan cita-citanya, visinya, ya. Dan pada saat itu dia juga mulai merasa sudah mulai tua, sudah 30 tahun, apakah masih bisa? Apakah masih ada kesempatan?
Tapi puji Tuhan, ia tidak menyerah. Dia banyak berdoa. Ketika ditanya press conference, apa yang menjadi rahasiamu? Aku banyak berdoa. Ya, dia tidak menyerah. Dia berdoa, minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan kemampuan, dan dia tidak menyerah. Dan akhirnya di Olimpiade Tokyo 2020, di usia yang tidak muda lagi, 35 tahun, sejarah pun terlukiskan. Kenapa? Karena satu sikap, yaitu tidak menyerah. Begitu juga dengan Apriani Rahayu. Kisahnya nggak kalah hebat, teman-teman. Kita tahu dia datang dari keluarga yang sangat sederhana. Saking sederhananya, bahkan ketika ia kecil, ia tidak bisa memiliki raket. Dia harus menggunakan kayu yang diikatkan dengan senar supaya dia bisa bermain, menyalurkan hobinya, kecintaannya. Dan ketika dia harus bertanding, ayahnya harus mencari pinjaman dari sana sini. Dan ketika ia bertanya kepada ayahnya, "Mengapa kau lakukan itu, ayah?" Harus ayah lakukan karena kalau kamu hanya di Kabupaten Konawe saja, kamu tidak akan dikenal orang. Kamu tidak akan dikenal secara nasional dan juga tidak akan dikenal sekarang secara mendunia. Ya, teman-teman, JC CK7, yuk miliki sikap ini. Jangan pernah menyerah. Dan yang kedua, teman-teman, yang sangat penting adalah jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan orang lain. Ya, hari-hari ini banyak orang yang dalam tekanan, banyak orang yang sedang stres. Mungkin para orang tua juga stres. Khususnya mama-mama yang memiliki anak-anak yang masih kecil. Online learning ini tugasnya tambah. Bukan hanya mengurus anak, mengurus keluarga, tapi juga membantu terlibat dalam pendidikan. Ya, kakak tahu benar, sangat sulit. Dan mungkin juga papa sebagai pencari uang, ya, sebagai tulang punggung keluarga, hari-hari ini tidak mudah juga. Kenapa? Ya, mungkin ada pemotongan gaji, mungkin usaha sedang lesu. Ya, jadi jangan salahkan mereka. Ketika hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, jangan salahkan orang tua kita, jangan salahkan orang lain, dan yang terutama, teman-teman, jangan pernah salahkan Tuhan. Ya, karena kita tahu, ya, Tuhan punya rancangan yang baik untuk setiap kita. Tuhan mau memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya, dia tidak mau memberikan kita masa depan yang asal-asalan. Tapi balik lagi kepada kita. Bagaimana kita meresponi keadaan ini? Apakah kita mau meresponi dengan menyalah-nyalahkan orang lain? Kalau kita lihat kisah Yusuf, kisah yang luar biasa, yang benar-benar sikat habis, ya. Satu malam ia menjadi tahanan, di malam berikutnya ia menjadi orang kedua di Mesir. Bayangkan apa yang terjadi kalau Yusuf hidupnya asik menyalahkan kakak-kakaknya, asik menyalahkan istri Potifar, atau hidupnya terkungkung dalam rasa dendam. Apakah ia akan bisa mewujudkan visi yang sudah Tuhan berikan kepadanya? Saya rasa mungkin tidak. Ya, tetapi dengan tidak menyalahkan, dengan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik untuknya, ia maju terus, ia sikat habis sehingga ia bisa menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan satu bangsa, bangsa Israel. Dan yang ketiga, yang terakhir, teman-teman, yuk kita miliki fokus, ya. Kita harus berfokus dan lakukan extra mile. Teman-teman, laser bisa menembus, bisa menghancurkan, bisa memotong benda-benda yang sulit dipotong. Kenapa? Karena laser itu adalah kumpulan cahaya-cahaya yang difokuskan. Kalau ia terfokus, dia bisa membakar, dia bisa menghancurkan dengan mudah. Tetapi cahaya yang ada, ya, kalau bias saja, ya, itu tidak akan membakar. Ya, mungkin secara perlahan bisa juga, tetapi tidak akan bisa memiliki satu kekuatan seperti laser. Harus fokus, teman-teman. Ya, kalau kita mau menang, kita mau tetap menjadi seorang champion, ya, kita harus tetap fokus. Lakukan extra mile, teman-teman. Ya, kalau kita nggak fokus, hari-hari ini kakak lihat bahwa banyak pelajar yang nggak fokus karena semua masih berjalan online. Ya, tatap muka baru akan diwacanakan mungkin 2-3 minggu ke depan. Itu juga sangat terbatas. Orang tua masih berhak memutuskan. Ya, dan di rumah, ketika hanya berhadapan dengan komputer, dengan laptop, dengan gadget, bisakah kita tetap fokus? Bisa nggak kita nggak buka tab-tab yang lain?
kita nggak main sosial media, kita nggak lakukan hal-hal yang lain yang mungkin lebih menyenangkan daripada mendengarkan dan belajar. Tetapi kalau kita fokus teman-teman, ya, yakin dan percaya, walaupun keadaan masih seperti ini, kita masih bisa belajar. Amin. Ya, kita masih bisa meningkatkan skill kita. Dan bahkan sebagai pekerja, ya, mari kita lakukan extra mile. Kita fokus kepada pekerjaan kita. Mungkin tugasnya, job desk-nya sudah sedikit berbeda. Ya, kenapa? Karena penyesuaian yang ada. Tetapi jangan bilang, aduh aku nggak mau deh ngerjain yang lain. Aku maunya pokoknya kerjaanku ini ya ini aja. Ya, kalau kita punya sikap seperti itu teman-teman, kita nggak go extra mile, kita nggak fokus dan go extra mile dalam pekerjaan kita. Mungkin, ya, kalau pandemik masih berlanjut dan perusahaan kita dalam satu keadaan yang sulit, ya bisa jadi kita orang yang sedang diantrikan oleh bos untuk, ya, keluar dari perusahaan tersebut. Ya, mari teman-teman JC CK7, kalau kita mau sikat habis, yuk kita ingat lagi yuk. Sikapnya, yang pertama, jangan menyerah. Yang kedua, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. Dan yang ketiga, fokus dan do extra mile. Ya, saya percaya Alkitab penuh dengan orang-orang yang sikat habis. Rasul Paulus sikat habis. Semua para rasul sikat habis. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan mereka. Mereka tahu visi yang sudah Tuhan taruh. Nah, hari-hari ini teman-teman, saya undang teman-teman, yuk kembali ingat lagi yuk. Kenapa sih kita beribadah? Kenapa sih kita bergereja? Ya, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita nggak mau hidup sendiri saja. Kita nggak mau hanya kita yang diselamatkan. Kita mau banyak orang di luar sana yang mengalami kebebasan, pertolongan, mujizat yang kita rasakan. Amin. Oleh karena itu teman-teman JCCK7, yuk miliki sikap habis. Sikap ini ya teman-teman, ya, supaya kita bisa fokus dalam pelayanan kita, supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan pentingnya berjalan dalam visi, pentingnya memiliki keintiman dengan Tuhan, pentingnya untuk terus berada dalam komunitas supaya bisa saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu, kami boleh kembali diingatkan, disegarkan kembali ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun keadaan kami berdoa, Engkau Tuhan yang menolong kami. Jamah kami Tuhan, kalau hari-hari ini kami sedang gak fokus, kalau hari-hari ini mungkin kami sedang mau menyerah ya Tuhan, atau kami sedang menyalahkan keadaan ya Bapa. Tuhan, pulihkan keadaan kami, jamah kami Tuhan, restorasi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku rindu melihat jemaat JC CK7 dan siapapun yang menonton ibadah ini, mereka akan diubahkan hidupnya. Hidup mereka akan memiliki satu semangat totalitas untuk sikat habis dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, Amin.